Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji 20 prinsip dalam ta'zim al-ilm yang kita ringkas dari kitab Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan di malam ini kita akan masuk di prinsip yang ke-19. Ya, sisa 2 prinsip lagi kita selesaikan pembahasan ini. Baik. Di prinsip yang ke-18 sudah kita terangkan tentang masalah adab-adab dalam bertanya kepada seorang alim atau guru, yang di situ Syekh terangkan ada 4 pokok. Ya, dia berpikir ketika bertanya. Kemudian yang kedua, dia perhatikan apa yang dia pertanyakan itu bermanfaat. Ya, dia pastikan manfaatnya. Kemudian ketika dia bertanya, dari usul yang ketiga yaitu dia perhatikan dari keadaan guru saat guru itu ditanya. Nah, itu Syekh telah beri contoh ya, seperti jangan dia bertanya kalau guru lagi ada masalah misalnya, atau lagi berjalan, dia lagi berpikir dan seterusnya ya, dihindari. Karena kadang jawabannya tidak sesuai dengan apa yang mungkin ditanyakan. Baik. Kemudian yang keempat dari pondasi yang diterangkan, yaitu dia seorang yang bertanya, dia perhatikan dari cara mengucapkan dari pertanyaan tersebut, dikeluarkan dengan bahasa yang sangat indah, ya, yang mudah dipahami, ringkas. Dan kalau dia doakan gurunya di awal kali itu dari hal yang bagus, yang Syekh telah terangkan di situ ya. Itu dari pokok-pokok adab dalam bertanya. Ada adab-adab yang lain yang sudah diterangkan ya di majelis sebelumnya. Tapi sekarang kita masuk di prinsip yang ke-19. Kata penulis Allah Ta'ala, al-ma'qidu tasi'a asyara syakful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Prinsip yang ke-19, kecintaan ya, hati terhadap ilmu dan mendominasinya hal itu di atasnya ya. Jadi di prinsip ini beliau akan terangkan kepada kita seputar masalah kecintaan seorang thalabul ilm kepada ilmu agama. Ya, di sini boleh bahasakan dengan bahasa syagaf. Nah, itu dipakai di bahasa Al-Qur'anul Karim ya. Ketika Allah kisahkan Nabi Yusuf alaihissalam ya, yang dipelihara oleh raja itu. Nah, istrinya itu kan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan berkata para wanita di kota ketika itu di Mesir ya, bahwasanya istrinya Al-Aziz, istrinya raja itu telah merayu anak mudanya, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dibahasakan di situ, dikatakan dalam Al-Quran, qad syaghafaha hubba. Ya, kecintaan itu sudah melingkup ya, perempuan itu, sehingga dia lupa dia punya suami. Dia lupa dia punya apa? Suami. Karena Nabi Yusuf itu dimaklumi ya, dari seorang nabi yang punya ketampanan yang sangat, sampai-sampai lewat diceritakan di dalam surah Yusuf itu, dia lewat
ada para wanita yang lagi potong-potong buah-buahan, itu ndak rasa tangannya itu diiris oleh pisau. Ya, saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dipahami ya? Baik. Nah, dan mereka berkata di situ, ma hadza basyara. Ya, ini bukan manusia ini. Ya, ini malaikat yang lewat. Padahal Nabi Yusuf, sehingga mereka tidak rasa lagi. Mereka mengiris tangannya dengan pisau. Ya, itu para wanita di masa dahulu. Nah, sampai-sampai istri raja dikatakan di situ, qad syaghafaha hubba. Tapi ini kan kecintaan yang diharamkan ya. Dia sudah punya suami, dia masih suka orang lain. Ya, dipahami ya? Itu dari hal yang diharamkan. Itu dimasakan oleh Syekh di sini. Ya, syagful qalbi, kecintaan hati itu terhadap ilmu. Ya. Jadi seorang thalabul ilm kalau dia ingin agungkan ilmu, nah, seperti itu harus cintanya kepada ilmu agama, cintanya kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia cinta orang-orang yang belajar, dia cinta menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Itu dari hal yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya. Nah, beliau akan terangkan nanti ya dari sisi-sisi akan dari keutamaan seorang yang telah mendominasi kecintaan itu kepada ilmu di hatinya. Baik. Nah, di sini beliau terangkan ada apa dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, di Imam Ibnu Qayyim ya. Namanya kan Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Dimashqi rahimahullah. Dari ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Nah, beliau berkata di situ, wa inna ma tunalu ladzatul ilm bi thalathati umur. Ya, dzakaraha Ibnu Qayyim atau dzakaraha Abu Abdullah Ibnu Qayyim fi kitabih. Ya, Miftah dari Sa'adah. Kata Syekh, sungguhnya akan didapatkan kelezatan ilmu itu dengan 3 perkara. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah. Jadi perhatikan 3 perkara ini. Kapan terkumpul 3 perkara ini pada hati seorang, dia akan rasakan apa? Lezatnya ilmu agama. Ya. Lezatnya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kelezatan di sini itu bukan kelezatan secara lahiriah ya. Karena kelezatan itu kan ada 2 macam kata para ulama. Ada kelezatan lahir yang terlihat, yang dirasakan oleh jasad. Ya, misalnya dia makan makanan yang lezat, minum minuman yang lezat dan seterusnya. Ya. Tapi ini kelezatan yang berkaitan dengan hati. Kelezatan yang berkaitan dengan apa? Dengan hati. Dan itu tidak ada yang mengalahkannya. Ya. Bisa mengalahkan dari kelezatan badaniyah. Kelezatan yang ada di badan seorang. Ya. Kata beliau, kata Syekh, ya, semuanya seorang akan mendapatkan kelezatan ilmu ini itu dengan 3 perkara disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ahaduha ya badlul wus'i wal jahdi. Ya, yang pertama adalah dia curahkan segala usahanya dan kesungguhannya dalam ilmu. Ya. Itu dari langkah yang pertama ya. Dia curahkan segala usahanya sampai batas maksimal. Ya, dilakukan. Kalau hanya sedang-sedang itu belum. Sampai dia batas maksimal, ya, dia kerahkan usahanya dalam apa? Dalam ilmu ini. Nah, jadi maklum ya, orang itu kan dalam ilmu itu kan bermacam-macam. Ya, ada yang dia hadir di majelis ilmu sebagai murid misalnya kan, ada yang dia hadir di majelis ilmu sebagai guru. Ya. Ada juga yang tidak hadir di majelis ilmu, tapi dia cinta orang-orang yang apa? Yang belajar.
Dia mungkin di luar. Ya. Kadang itu tingkatan-tingkatan ya diterangkan. Nah, dari jenis manusia terhadap apa? Ilmu. Ya. Di ilmu juga ada yang misalnya dia mungkin hanya bisa punya pikiran yang baik dalam menelaah ilmu. Ada juga orang mungkin dia kalau belajar mungkin tidak mampu, tapi dia punya harta misalnya. Dia biayai orang-orang yang belajar, dia fasilitasi orang-orang yang belajar. Itu masuk juga di situ. Dari orang-orang yang apa? Yang cinta kepada ilmu. Ya. Jadi dia kerahkan segala usahanya dan kesungguhannya dalam ilmu. Ya. Dan dimaklumi kan majelis ilmu itu dia tidak akan terwujud kalau hanya satu orang di situ yang jalan ya. Tapi itu bentuknya ta'awun alal birri wat taqwa. Ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang siapkan ini, siapkan itu, sehingga terciptalah apa? Majelis ilmu. Ya, ini dari hal yang telah kita maklumi. Nah, seluruh perkara itu seorang dia apa? Ikut andil dalamnya. Dia kerahkan dari segala usahanya dan kesungguhannya dalam ilmu. Ya. Kalau dia punya tenaga, dia pakai tenaganya. Kalau dia punya pikiran, dia sumbangkan pikirannya. Kalau dia punya harta, dia sumbangkan hartanya. Ya. Itu dari hal yang difikirkan dalam majelis ilmu ya, agar dia mendapat bagian kebaikan dari ilmu itu. Ya. Ini pertama, dia curahkan segala usahanya dan kesungguhannya. Kemudian yang kedua kata beliau, wathaniha sidqut talab. Ya. Jujurnya dalam mencari ilmu itu. Emang dia jujur. Ya. Maksudnya itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencarinya. Ya. Dia datang di majelis, dia belajar memang karena itu. Bukan karena yang lainnya. Ya, bukan karena yang lainnya. Itu kalau sudah sampai ke tingkatan itu yang paling lezat yang dirasakan oleh seorang hamba. Dia datang bukan karena yang lain, tapi memang murni karena apa? Karena ilmu agama. Ya. Kadang orang datang itu kan macam-macam. Ada yang datang mungkin dia ingin ketemu temannya. Ada yang datang mungkin dia ingin lihat tempatnya misalnya, pengajian bagaimana. Kan begitu ya, kalau dia orang baru. Ada yang datang mungkin dia ingin lihat gurunya. Ya. Ada begitu macam-macam. Tapi ini kalau dia datang memang yang sudah diterangkan dari niat-niat ya, ketika belajar itu dari keikhlasan dan seterusnya. Dia datang untuk menghilangkan kejahilannya. Ya. Dia datang untuk agar dia bisa amalkan ilmu itu misalnya. Dia datang agar dia niatkan untuk membela agama Allah. Ya, ditinggikan ilmu agama. Nah, dan seterusnya dari niat-niat yang sudah dibahas di prinsip-prinsip awal-awal dari pelajaran ini. Ya. Dia jujur dalam belajar, mencari ilmu itu. Kemudian yang ketiga wasalithuha, ya, sihhatun niyati wal ikhlas. Ya, benarnya niat dan keikhlasan. Ini dari yang semakin ditekankan di sini ya. Benarnya niat dalam belajar. Jadi belajar itu bukan untuk mau dibilang seorang alim misalnya. Ya, seorang yang punya ilmu enggak. Dia belajar memang niatnya mencari wajah Allah yang sudah diterangkan dari niat-niat. Ya. Dia belajar bukan untuk mau ditinggikan di tengah manusia. Ya. Dihindari dari niat-niat yang salah dalam masalah ini. Dibenarkan niatnya. Ya. Dan dia ikhlaskan niat tersebut. Ini sudah kita bahas ya di prinsip yang kedua tentang masalah keikhlasan. Dia murnikan niat tersebut dan dia hilangkan dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah terkumpul tiga perkara ini, ya, dia kerahkan segala usahanya, segala upayanya, kesungguhannya, kemudian dia jujur dalam mencari ilmu itu, dan yang ketiga dia benar niatnya, ya, maka ini tidak ada yang bisa mengalahkan, ya, dari kelezatan yang dia dapatkan pada ilmu agama itu. Ya. Mengalahkan orang-orang yang punya jabatan, ya,
yang punya harta yang melimpah. Nah, akan diterangkan nanti ya oleh Syekh di situ. Kalau dia punya 3 perkara ini, dia akan dapatkan kelezatan dari ilmu agama. Ya, sambil dia jaga jangan sampai 3 perkara ini hilang dari hatinya. Hilang dari apa? Dari hatinya. Ya. Bukan berarti dia tidak punya pekerjaan dunia ya. Ya, kita semua punya pekerjaan. Nabi juga punya pekerjaan berdagang, kan begitu. Beliau juga mengembalakan kambing di masa dahulu kan. Beliau bawa barang-barang dagangan dari Khadijah ya, untuk dijual. Tapi beliau seorang nabi juga. Itu tidak menghalangi dari mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga seperti itu. Orang-orang Muhajirin itu pedagang-pedagang besar itu. Ya. Di masanya. Orang-orang Al-Ansar juga seperti itu. Tapi tidak menghalangi mereka dari apa? Dari belajar. Ya. Kalau kita sekarang itu sibuknya karena dunia, terhalang dari belajar. Nah, itu kadang kebanyakan kita. Ya. Kenapa tidak pergi talim? Capek cari dunia. Padahal dari dahulu sudah ada orang-orang seperti itu juga. Mereka bisa bagi waktunya. Ya, ada waktu untuk dunia, ada waktu untuk apa? Untuk belajar. Ya. Itu prinsipnya dipegang. Pas tiba waktu belajar, dia jangan diganggu. Ini waktu saya belajar. Jangan diganggu oleh apa? Oleh pekerjaan yang lain. Itu prinsip dipegang agar dia bisa apa? Tetap istiqomah dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Ini dijaga ya dari prinsip-prinsip seperti ini. Jadi dia kerahkan segala usahanya, dia jujur dalam mencari ilmu itu, dan dia benarkan niat dan keikhlasannya. Kapan 3 perkara ini terkumpul, maka dia akan dapatkan kelezatan dari ilmu agama yang mengalahkan kelezatan apapun yang ada di muka bumi ini. Ya. Sekarang kan kalau kita tanya orang di dunia ini kan banyak macam-macam. Ya. Kamu kalau ingin hidup senang, apa yang kamu suka misalnya kan? Macam-macam jawabannya kan? Saya kalau mau senang itu harus punya harta yang banyak. Ada yang jawab begitu. Saya kalau mau ingin hidup senang harus punya istri yang cantik, gitu kan? Walaupun tidak punya harta. Ada yang kadang begitu jawabannya. Saya kalau mau ingin hidup tenang, saya harus punya jabatan. Iya. Dipahami ya? Itu macam-macam jawaban orang. Ternyata apa yang mereka jawab itu tidak bisa memberi ketenangan. Iya. Yang punya harta sibuk dengan hartanya. Ya, yang punya istri yang cantik tadi itu ketika tidak punya agama sibuk ya, dilalaikan dari agama. Ya. Yang punya jabatan juga seperti itu. Ya, tidak bisa memberi apa? Ketenangan. Tapi kalau dia punya ilmu, ilmu itu akan menjaganya. Ilmu itu akan apa? Akan menjaganya. Dipahami ya? Baik. Karena kata beliau diterangkan di situ ya. Semuanya kelezatan ilmu itu berada di atas dari kelezatan orang-orang yang punya kekuasaan. Ya. Dan orang-orang yang punya kedudukan seperti hakim di pengadilan itu mengalahkan semua. Dikalahkan oleh apa? Oleh kelezatan ilmu. Ya. Kalau orang-orang yang punya kekuasaan kan boleh terangkan di situ ya. Kekuasaan kan itu didapatkan dengan apa? Mencurahkan ya harta yang banyak. Ya. Kemudian ada jiwa-jiwa yang diharapkan di situ bisa menokongnya dan seterusnya. Itu kan para penguasa seperti itu. Kalau ingin berkuasa, dia keluarkan apanya yang dia punya. Baru dia bisa naik. Dia bisa naik. Tapi kalau dia belajar mendapatkan kelihatan ilmu, ya tidak perlu seperti itu. Tidak perlu dia keluar terlalu banyak hartanya. Cukup dia belajar, dia akan dapatkan insyaallah taala dari kelezatan ilmu itu. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, ini sering diulang-ulangi ya oleh para ulama kita dari masa ke masa. Kata beliau, atau kata mereka, "Law ya'lamul muluku wa bana'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna 'alaina bis-suyuf." Andai kata para raja dan anak-anak para raja, yaitu para pangeran, ya,
itu mengetahui kelezatan yang kita berada di dalamnya, maka mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka, karena mereka iri, ya, dengan kelezatan yang didapatkan oleh seorang apa? Oleh para thalabul ilm. Ini kata mereka tahu ya tentang hal itu. Ya. Itu dinukil ya dari banyak perkataan ulama dengan kalimat yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Ya. Di sini ada perkataan yang bagus dari Abu Ja'far An-Nasafi rahimahullahu taala, dari salah seorang ulama yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Namanya Muhammad bin Ahmad bin Mahmud. Ya. Muhammad bin Ahmad bin Mahmud. Baik. Beliau pernah tidur di malam hari dan terbangun ketika itu. Ya. Lagi memikirkan ilmu ya. Sambil beliau tertidur. Ya. Dan beliau tiba-tiba terbangun. Dan beliau berkata ketika itu, "Ainal muluku wa bana'ul muluki." Ainal muluk wa bana'ul muluk. Di mana para raja dan anak-anak para raja? Di mana para raja dan anak-anak para raja? Maksudnya beliau ingin bandingkan ya, orang-orang yang berkuasa atau putra-putra mereka, anak-anak mereka, dibandingkan ilmu agama itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ini kalau orang paham ya. Oleh karena itu diri orang-orang yang berilmu itu mereka tidak ada niat ya menjadi penguasa. Ya, karena kelezatan ilmu yang mereka telah dapatkan itu sudah mengalahkan semuanya. Ya, mengalahkan kelezatan orang menjadi penguasa, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Ya, itu tidak ada apa-apanya. Kalau dia misalnya apa? Punya ilmu agama. Ya, punya ilmu agama. Oleh karena itu di masa tabi'in dimaklumi ya, yang bernama Atha bin Abi Rabah. Ya, Atha bin Abi Rabah ini dia ini bekas budak hitam. Ya. Budak hitam ya. Tapi ketika beliau mengajar, itu duduk di majelis ilmu itu para raja di situ dan anak-anak para raja. Anak-anak para raja. Sampai para raja itu mereka beri wasiat kepada anak-anaknya, kalian belajar baik-baik supaya nanti kita tidak dihinakan lagi oleh bekas budak ini. Artinya mereka suruh anak-anaknya belajar supaya nanti ke depan anak-anaknya yang bisa mengajar nanti ketika Atha bin Abi Rabah mungkin sudah meninggal dan seterusnya, diganti oleh anak-anak tersebut. Dipahami ya? Baik. Itu dari hal yang diingatkan ya dalam masalah ini. Baik. Kemudian di sini beliau bawakan lagi kisah yang lain dari seorang khalifah dari Bani Abbasiyah. Ya, yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Yang dari keturunan Abdullah bin Abbas. Ya, namanya itu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ya. Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Seorangnya namanya Abdullah bin Muhammad. Ya. Bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, wafat di tahun 158 Hijriah. Ya, ini khalifah yang masyhur ya, terkenal dari Bani Abbasiyah. Yang kekuasaannya itu melingkup timur dan barat ketika itu. Ya. Ketika ditanyakan kepada beliau, ya, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu? Ya. Apakah tersisa dari kelezatan dunia sesuatu yang kamu telah dapatkan? Ya, dimaklumi kan khalifah itu kan ya, enggak usah ditanya lagi ya, kalau kehidupan dunianya mau cari apa kan ada semua. Ya, mereka punya harta, mereka punya istri-istri, bukan satu istrinya kadang ya, sampai 4 misalnya. Ya, mereka punya budak-budak juga. Itu khalifah. Ya. Kekuasaannya mencakup timur dan barat. Ini Abu Ja'far Al-Mansur ini dari keturunan Ibn Abbas. Ya. Ketika ditanya oleh salah seorang ketika itu, apakah tersisa dari kelezatan dunia
sesuatu yang kamu dapatkan? Ya. Apakah jawaban beliau? Ya, dikatakan di situ faqala wa huwa mustawi ala kursi wasariri mulkihi. Maka dia menjawab sambil duduk di atas kursinya, di atas singgasana kerajaannya ketika itu. Kata dia, baqiyat khaslatun, ada satu tersisa yang saya belum miliki. Ya, bayangkan ini, khalifah seorang raja sudah terkumpul padanya apa? Nikmat dunia. Tapi kata dia, hanya satu yang saya tidak miliki. Ya, dari kelezatan. Apa itu kata beliau? Ya, an aquda ala mistabatin, ya, wa khawli ashabul hadith, ay tullabul ilm. Fayaqulu al mustamli man dzakarta rahimakallah. Ya. Ini kata beliau. Satu itu kata beliau, yaitu ketika saya duduk di atas tempat yang tinggi, mungkin kayak kursi atau bangku begitu, ya. Dan di sekelilingku itu orang-orang yang belajar, ashabul hadis. Nah, itu yang saya tidak dapat dari kelezatan. Ya. Kemudian mustamli, ini mustamli istilah di masa dahulu ya. Dulu kan tidak ada loudspeaker kayak begini ya. Jadi kalau ulama dahulu itu muridnya ribuan, ya. Bagaimana caranya sampai suaranya di belakang misalnya kan? Nah, itu ada mustamli, ada penyampai suara. Jadi dia duduk, misalnya mustamlinya di berapa meter begitu. Jadi syekhnya baca, diulangi lagi oleh orang di situ yang bisa dengar suaranya. Disampaikan ke belakang. Orang di belakang disampaikan lagi ke belakang begitu. Sampai selesai di ujung majelis. Padahal ini muridnya ribuan. Ya. Tapi tidak ada loudspeaker. Tidak ada pengeras apa? Suara. Sampai ilmu. Ya, itu namanya mustamli. Ada penyampainya. Ya, dan ketika itu mustamli berkata, yang penyampai suara tadi itu ya, dia berkata, man dzakarta rahimakallah. Ya, apa yang kau sebutkan tadi, semoga Allah merahmatimu. Ya, jadi doakan dia. Nah, ini yang dia tidak punya di situ. Kata Abu Ja'far Al-Mansur ini, kelezatan seperti itu dia tidak miliki. Kalau masalah dunia sudah tidak terus ditanyakan lagi. Tapi satu yang dia tidak bisa rasakan, dari lezatnya dia duduk di kursi dan dikelilingi oleh apa? Orang-orang yang belajar ilmu agama. Nah, itu kelezatan yang tidak bisa ditandingi oleh apa? Dunia dan segala isinya. Dipahami ya? Baik. Itu yang diingatkan di sini ya oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Baik. Nah, berikutnya beliau akan lagi dari hal yang lain, dari perkataan siapa di sini? An-Nadhr Ibnu Syamil atau Ash-Shumail. An-Nadhr Ibnu Shumail. Bisa dibaca Shumail, bisa dibaca Syamil. Namanya An-Nadhr Ibnu Shumail. Ya, Abul Hasan At-Tamimi Al-Basri rahimahullah taala. Yang wafat di tahun 203 Hijriah. Dari ulama abad kedua ya. Ya, Hijriah. Beliau berkata di sini berkaitan dengan masalah kelezatan juga dalam ilmu ini. Kata beliau, la yajidul mar'u ladzatal ilmi hatta yaju'a wa yansa ju'ahu. Ya. Seorang tidak akan mendapatkan dari kelezatan ilmu sampai dia merasakan lapar dan hilang lagi laparnya. Ya. Itu dari apa hal yang pernah dirasakan oleh para ulama ya. Maksudnya bagaimana ini? Dia sudah lapar, tapi karena lewat waktu makannya sehingga hilang lagi itu lapar. Ya, karena sibuk apa? Dengan belajarnya. Ya. Jangan kan ini ya, ada dari para ulama kita yang lupa menikah karena sibuk dengan apa? Dengan ilmu. Bukan dia tidak mau menikah, tapi lupa menikah. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Imam Nawawi. Ya. Beliau ini wafat di usia masih muda, masih umur 45 tahun. Ya. Tapi karangan-karangan beliau, karya-karya beliau itu luas sekali. Ya, di berbagai bidang ilmu beliau punya karangan. Beliau tidak menikah, bukan tidak mau menikah, tapi lupa, tidak sempat untuk menikah karena sibuknya dengan ilmu. Ya, sibuknya dengan apa? Dengan ilmu. Ya, diterangkan di sebagian dari majelisnya itu
ketika beliau baru mulai belajar, itu satu majelis kadang, ya, satu hari itu kadang sampai belasan pelajaran yang dia pelajari. Ya, ketika dia mengajar juga seperti itu, sampai belasan bidang ilmu yang dia buka dalam sehari, ya, di berbagai macam bidang. Itu Imam Nawawi rahimahullah taala. Dipahami ya? Itu dari bahasa-bahasa para ulama ya, dalam membahasakan apa? Dalam membahasakan ilmu agama itu. Ya, karena lezatnya dalam ilmu sehingga mereka lupa sudah dari laparnya, hausnya, dahaganya. Bahkan ada yang tidur di kursi. Ya, bukan tidur di kasur ya. Tidurnya dalam sehari semalam itu hanya di kursi saja. Sedikit begitu. Terbangun lagi. Ya. Imam Al-Bukhari kan sudah kita dengar juga dari biografinya kan. Di malam hari itu beliau bangun sampai belasan kali. Ya, teringat ilmu dia tulis lagi. Yang dia ingat di waktu siang. Dia tidur lagi. Dia ingat lagi, dia bangun lagi, dia tulis lagi. Ya. Sampai terkumpul Sahih Al-Bukhari yang telah kita maklumi itu. Dipahami ya? Tapi makin dari sebagian dari nukilan-nukilan ya dari para ulama kita seputar masalah kecintaan seorang hamba itu kepada ilmu agama. Ya. Jadi ingat di sini ya. Ini saya ingatkan tadi ya, ini tidak bertentangan dengan kesibukan-kesibukan seorang dia mencari apa? Dia mencari dunia. Ya. Dunia itu jangan dimasukkan di hati. Ya. Jangan dimasukkan dalam hati. Dia di tangan saja. Ya, para sahabat, para nabi itu punya dunia. Tapi dunia bukan di hati mereka. Kalau dunia di hati mereka akan tenggelam dengan dunia. Ya, sama kan dengan kapal itu kan? Anda lihat kapal kan? Di lautan. Kapal kan kalau berjalan di lautan, dia di mana? Di bawah air atau di atas air? Hah? Di atas air. Jadi airnya tidak masuk di kapal. Ya. Nah, seperti itu dunia diibaratkan oleh para ulama. Jangan sampai itu airnya masuk dalam kapal. Dunia masuk ke hati. Kalau masuk ke hati akan tenggelam dia dengan apa? Dengan dunia. Jadi dunia di tangan saja. Dipakai sarana untuk apa? Bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Dan para ulama sudah kita singgung ya. Mereka juga punya pekerjaan-pekerjaan. Ada yang penjual minyak wangi, ada yang penjual mentega, ada yang penjual sabun, ada yang tukang sepatu. Ya, itu para ulama ahli hadis. Tapi di sisi lain mereka ulama. Ya, pakar dalam bidang hadis. Dari guru-guru Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan Imam Muslim dan juga dari kutubus sittah. Jelas ini ya. Mungkin dari sekilas penjelasan tentang prinsip yang ke-19 ya. Tapi satu prinsip lagi kita akan selesaikan insyaallah taala nanti di pertemuan berikutnya. Baik. Sudah waktu. Nanti selesai saja kalau bertanya. Insyaallah banyak waktu selesai. Tapi sekian dulu ya, kita akhir majelisnya. Kalau ada Quran mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.